Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusron Nur Misbah dari INEFAS Program Studi PGMI Tarbiyah Sendiri. Mengenai hal ini, pembuatan video kali ini untuk menyelesaikan tugas UAS dari Ibu Jamilatun Nafiah tentang bahaya atau tentang edukasi bahaya merokok. Ketika kita berbicara kayak gitu, otomatis ya mungkin sangat relevan sekali lah. Apa sih rokok itu? Kenapa kok masih diedukasi? Ada apa sih rokoknya? Nah, dalam hal ini mungkin teman-teman kurang mengindahkan atau bahkan bodoh amat lah dalam hal mengenai rokok sendiri. Padahal kalau kita ulik, rokok itu bukan hal yang sangat negatif banget, tapi ada juga hal yang sangat positif. Sehingga banyak pengguna berargumentasi bahwasanya rokok itu bukan semacam untuk eksistensi, melainkan ada hal faktor yang lain untuk untuk menyelesaikan permasalahan, begitu kiranya. Nah, ada anggapan rokok herbal juga. Jadi mengenai rokok sendiri mungkin ya teman-teman kurang tahu tentang rokok. Rokok itu enggak semuanya negatif. Ada rokok herbal atau bisa dikatakan rokok positif. Lebih sehat daripada rokok biasanya lah, karena kandungan bahan alami di dalamnya. Tak hanya itu, rokok herbal juga dipercaya dan menghentikan kebiasaan merokok. Namun, benarkah demikian atau hakikatnya itu memang benar nggak sih? Nah, berbeda mungkin ya, sangat berbeda dengan jenis rokok pada umumnya. Rokok herbal tidak menggunakan tembakau, melainkan campuran berbagai tumbuhan dan rempah seperti daun, cengkeh, bunga mawar, bunga melati atau ginseng yang dihancurkan kemudian dibuat atau diolah sedemikian mirip seperti rokok, sehingga dalam hal ini cuma memanipulasi agar bagaimana mereka itu tidak merokok yang sifatnya itu sangat negatif banget. Jadi mereka orang perokok itu bisa merokok dengan beralasan bahwasanya rokok ini untuk kesehatan, begitu. Mengenai orang-orang yang merokok sendiri atau bisa dikatakan pecandu, kalau bisa dikategorikan jenis kelamin juga dikategorikan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan rokok atau tingkat kesehatan individual. Jenis kelamin dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, secara tidak langsung jenis kelamin sendiri adalah faktor utama mempengaruhi kesehatan individual. Dalam hal ini mencakup dua kelamin, yang artinya kelamin laki-laki ataupun kelamin perempuan atau orang perempuan. Jadi tidak seumumnya bahwasanya ketika kita berbicara kelamin, positifnya kita berpikir bahwasanya ini kok nggak lumrah, kok perempuan diikutkan dalam jenis faktor individual dalam bahaya merokok. Nah, jadi memang mengenai hal ini teman-teman paham kenapa sih rokok itu kok dikonsumsi, bahkan rokok itu negatif. Nah, ini faktor rokok itu dikonsumsi dalam artian pasti mempunyai alasan, dan alasan tersebut pasti mencangkup individualnya si pengguna, begitu. Ya, kayak mungkin mereka yang mengkonsumsi rokok itu, entah itu dari laki-laki atau perempuan, cuman menghilangkan stres atau bisa menimbulkan pemikiran ataupun bahkan yang lainnya, yang sifatnya itu jangan sampai kita berpemikiran bahwa rokok itu sangat negatif. Jadi kita berpikir bahwa rokok itu positif dengan dalih begitu, untuk memanipulasi mereka yang nantinya bakal sangat candu banget lah, begitu. Adapun bahaya merokok bagi kesehatan tubuh adalah sebagai berikut. Jadi teman-teman, memang di sini di keterangan ini bahaya merokok yang pertama menyebabkan kematian. Nah, jadi memang rokok sendiri ketika kita teliti memang menyebabkan kematian, tetapi bukan berarti rokok untuk membunuh, rokok pembunuh bukan, melainkan overdosis teman-teman. Jadi lebih ke arah, kalau kita menarik benang merah
menarik benang merahnya sendiri mengenai rokok. Ketika kita berbicara rokok dan mengatasnamakan kematian, otomatis kita ya enggak secara langsung melebihi Tuhan. Jadi memang apa ya, dampaknya juga ya memang kematian, bisa menyebabkan kematian yang lainnya. Karena dikarenakan apa, mungkin karena kan hal-hal yang berlebihan itu nggak baik juga, sehingga di sini dicantumkan agar bagaimana orang-orang yang pengguna itu takut atau apa ya, lebih ke arah apa ya, evaluasi mengenai rokok sendiri untuk tidak dikonsumsi karena bahayanya begitu. Yang mengatakan bahaya, kalau tidak mengatakan bahaya atau bisa mengambil dan mengolah rokok sendiri ya nggak apa-apa juga begitu. Dalam hal ini untuk mencegah apa ya, mencegah orang-orang yang candu banget dan sampai overdosis mengenai rokok sendiri. Jadi ya juga itu termasuk mematikan. Jadi rokok adalah pembunuh secara tidak langsung bagi orang-orang yang menganggapnya pembunuh. Sedangkan orang-orang yang tidak menganggapnya pembunuh, dalam artian berpikir kritis dalam mengartikan edukasi rokok sendiri, dan akhirnya ada rokok yang bisa dikatakan rokok tersebut herbal atau rokok positif. Orang-orang seperti itu biasanya juga dulunya pastinya mereka itu merokok yang apa ya, yang sifatnya yang relevan kita sebut sebagai pembunuh itu. Cara sederhana dalam mengatasi pecandu rokok sebenarnya apa ya, gampang banget teman-teman, sederhana banget mengenai cara mengatasi orang-orang merokok. Dalam artian kita sebagai pemula untuk mengatasi hal-hal yang kayak gitu, yang sifatnya itu sangat apa ya, lampau banget, atau bahkan apa ya teman-teman, kayak hal yang gak lumrah lah untuk kita lakukan. Padahal hal tersebut timbul ketika kita apa ya, kita bicara mengenai mengatasi itu sendiri, pastinya itu timbul dari diri kita sendiri, diri individual itu. Nah, caranya yang pertama kita pendekatan emosional. Dalam hal ini saya mengkategorikan emosional sebagai pendekatan yang relevan mengenai apa ya, mengatasi pecandu rokok sendiri adalah kita memasuki ranah tersebut. Ketika kita enggak rokokan ya, ketika kita enggak rokok, kita bisa memasuki ranah tersebut dalam artian untuk memperbaiki anggapan dan membenahi apa ya, pendoktrinan dari apa ya, sifatnya itu lebih ke arah menjustis teman-teman. Dalam artian emosional sendiri lebih ke arah kita masuk tapi nggak ke bawah arus begitu teman-teman, sehingga otomatis pandangan si pecandu nantinya ketika kita melihat kita bisa dijadikan contoh, dan menurut saya hal yang sangat menarik kayak gitu teman-teman. Nah, cukup dari saya mengenai edukasi bahaya merokok sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.